Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Nah, saat ini kita ada di Bendungan Katulampa, Kota Bogor. Nih, ini suaranya bising karena ada aliran sungai yang deras ya. Terus motor juga hilir mudik. Kita akhirnya bisa ke sini teh. Kita mau kemana nih teh rencananya? Nah, kita rencananya kita jalan-jalan, kita ke daerah patokannya di Bendungan Katulampa ini. Nanti ada jalan kecil, kita ke Panempaan Kujang Pajajaran. Nah, itu tuh dia pengrajin etnik dari pusaka Kujang. Oke. Kita ketemu Abah Wahyu nanti di sana. Jangan lupa ikutin kita terus di acara Cuci mata. Adalah pusaka tradisional dari Jawa Barat yang dibuat oleh pengrajin yang disebut dengan Guru Telpa. Nah, kita di sini ada di Panempaan Kujang Pajajaran, Kota Bogor. Nah, ini ada kita panggilnya Guru Telpa, Abah Wahyu. Wahyu ya? Ya, Abah Wahyu Kujang. Abah Wahyu. Abah, nanti kita pengen tahu, tolong diceritakan mungkin ya secara singkat ya Abah ya. Apa sih latar belakang Abah punya usaha seperti ini, terus dimulainya kapan Bang? Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Kalau ditanya kapan mulai mengerjakan kujang, ya dulunya memang hobi. Saya memulai membuat kujang itu tahun 1995. Tahun 2005 datanglah satu saran dari guru budaya saya, Bapak Anis Jatisunda, bahwasanya katanya kujang itu bukan barang sembarangan gitu. Jadi kalau kamu sudah bikin kujang, coba itu diminta tenaganya, kalau enggak ya itu bahannya silahkan ya, sukarela berapa kamu mereka minta kasih, kemudian kamu terima. Nah, lalu saya mulai dari situ. Tahun 2011 sampailah satu kepastian saya untuk meninggalkan membuat kujang sebagai hobi. Jadi tahun 2011 saya berhenti total mengajar begitu. Tapi kujang ini sudah saya komersilkan dari tahun 2005 sebenarnya. Itu 1995 sampai 2000 itu masih hobi, ya tidak komersil. 2000 sampai 2005 ini masih juga hobi, tidak komersil. Mulai komersil tahun 2005 itu saya jual. Sebenarnya nih kujang ini sebagai pusaka warisan leluhur budaya Sunda ya. Ada filosofinya nggak, Mbak, dari kujang pusaka ini? Ya, tiap-tiap kujang itu di sini ada dari kita mengacu kepada pantun Bogor. Ya. Pantun Bogor itu dulunya namanya pantun Pajajaran. Pantun Pajajaran. Pantun dalam bahasa Sunda kuno itu artinya carita para raton, carita raja-raja atau carita kerajaan tentang Sunda saja. Nah, di dalam pantun Bogor ada beberapa episode menyebutkan kujang. Kujang siapa yang membuat, bagaimana membuatnya, kapan dibuatnya, siapa pemegangnya, ada berapa jenis, filosofinya apa saja. Nah, dari pantun Bogor ini kita dapat ada 6 jenis kujang. Ya, mulai dari kujang ciung, kuntul, jago, bangkong, naga, badak, dan naga. Tetapi pada tahun 2013 itu ada seminar tentang kujang, ada tambahan satu, kujang wayang. Nah, tiap-tiap jenis kujang, ini jenis namanya, jenis itu punya arti, punya makna, begitu. Tidak sembarangan, karena bentuknya pun seperti itu. Ada 7 itu ya? 7 ya, gitu. Nah, contohnya ini. Nah, ini saya ambil kebetulan ini kujang yang saya buat dari bahan besi, tapi di krum perak. Oh, ciung. Ciung ini. Ciung itu burung ciung, burung beo. Ya. Cara melihat kujang itu seperti gini. Nah, ini kepalanya seperti burung ciung. Jadi Separuh. kayak paruhnya ya? Ya, kepalanya paruhnya begini. Nah, ini kujang ciung atau serupa dengan kepala burung ciung atau beo. Burung beo. Kalau mata, Bang?
Ya. Nah ini saya lihat kan di sini ada yang 3, ada yang 5, ada Ya, yang 7. Nah itu betul. kenapa tuh? Kujang ini selalu bermata. Nah, Ya di sini dalam keadaan seperti ini 5 matanya ya, bolong. Ya 5. Dari mulai 1, 3, 5, ada 4 juga, 6, 7, 8, 9. Yang tertinggi 9. oh paling ini 9. Tiap-tiap jenis kujang ini matanya beda-beda. Seperti contoh ini, jumlahnya maksudnya. Seperti ini. Ini kujang ciung, setiap kujang ciung matanya hanya mulai dari 3, 5, 7 dan 9. Contoh ini kujang ciung mata 5 ini ageman atau simbol bupati. Para bupati dan gerang serat. Ya bupati itu sekarang bisa wali kota, bisa bupati. Gerang serat bisa wakilnya. Kemudian mata 7 dari 5 ke 7 itu ageman atau simbol para pandita. Oh, Dan putra mahkota. berarti jenjang Iya. jenjangnya makin tinggi. Makin tinggi. Ambil kata ulamanya. Ulama sekarang mah. Kemudian mata 9 itu dulu ageman itu simbol Brahmesta, pendeta Brahma, agung. kayak Kak Kasta Brahma Ya, gitu ya. pendeta agung kerajaan dan kerajaan. raja. Nah itu. Ada lagi di bawah 5 3. Ageman para puun dan para kania itu gadis Pajajaran. Bah, ini kalau ini kan istilahnya orang Sunda lah pasti ingat ininya orang Sunda ya. Ya. Nah, kira-kira dari customer yang beli itu memang ada dari ini lain nggak? Maksudnya dari kota lain atau gimana yang memang sebenarnya dia penyuka seni juga. Jadi lebih kita bicara ke seninya gitu. Ya. Ini yang pesan yang tertarik kujang ini saya punya catatan itu 50-50 ya. Separuh orang Sunda, separuh lagi orang non Sunda. Karena ada yang dari Bali terutama, Bali, Jawa Timur, kemudian Sumatera ya, terutama Medan lah. Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara. Tapi itu yang banyak, orang Jawa Sunda lah banyak. Bah, kisaran harganya gimana sih, Bah? Kalau mungkin souvenir dari berapa? Oh, souvenir mah. Cara dari pusaka, jadi setidaknya ada gambaran harga. Dari mulai souvenir sampai dengan pusaka yang paling mahal ya. Souvenir tuh bisa juga, bros kan souvenir tuh, Ya. 10.000. Ya. Kalau ada sampai 450 sudah pakai kaca ini. Oh, buat dipajang ya? Ya, 450 itu souvenir kan ya, yang gitu-gitu yang ada 175, 150 ada 200 ada yang 2,5 juta itu dia kujangnya lengkap berjejer itu pakai figura. Nah itu Set gitu ya. satu set itu Ukuran pengaruh harga juga ya. ya pengaruh harga. Kemudian itu juga Bahan ya? ya Bahan. ada yang sudah di krum perak, ada yang belum kan gitu. Nah lalu ada yang kalau pusaka itu tergantung bahan. Bahannya. Kalau untuk pusaka kita bikin dari bahan baja Iya. dan bahan paduan. Oke. Paduan itu campuran. Ya. Jadi pengen apa nih di usaha ini gitu. Oh di usaha saya, obsesi. Iya, Obsesi, masih ya. ada nggak gitu? Bukan obsesi, barangkali saya ada misi ya. Keinginan lah, Bah. Keinginan Ah. kata yang lebih ini. Keinginan saya itu sama dengan misi saya. Jadi gini, salah satu kujang ya. Kujang ini saya ingin bukan hanya sebagai milik bangsa Sunda aja. Harus menjadi milik bangsa Indonesia seperti keris. Budaya. Ya, sudah Indonesia. seluruh Indonesia, bahkan Asia Tenggara itu semua memiliki keris dan senang dengan keris. Nah, kalau bisa kujang juga begitu. Itu satu. Lalu kedua, saya ada satu misi juga edukasi. Ya. Jadi ingin selalu menjelaskan tentang kujang kepada anak muda, generasi muda. Anda boleh modern, setiap orang yang dari sini ada mahasiswa, ada apa? Anda boleh modern, Anda boleh pintar, tapi jangan meninggalkan kearifan lokal. Oke. Ini salah satu bentuk kearifan lokal warisan leluhur kita ini, kujang. Semoga ya, Bah, harapan tadi ada dua sih. Yang pasti yang pertama berarti setidaknya tidak menjadi produk lokal aja. Iya. Setidaknya menjadi produk yang dikenal di Indonesia, malah di mendunia kali ya. Mendunia. Yang gitu. Terus yang kedua mungkin ya tadi yang kearifan lokalnya juga kan setidaknya dia lebih ini juga. Bah, sebelum itu tuh nanti jelasin. Kan kalau saya termasuk awam nih kalau untuk kujang ini, tapi saya lihat kan ada yang kujangnya ada yang ya istilahnya itu menjadi souvenir biasa. Ya. Tapi kok kayaknya ada saya lihat nih waktu itu di Instagram kujang Panepaan ini, kalau beli itu keluar piagam nih
dan Ya. itu sampai ada nama khusus. Ya. Katanya ada ritual, gimana Betul. Pak? Bisa dijelaskan nggak? Gini, jadi di Padepokan Kujang Pajajaran ini ketika mereka ini ingin kujang, saya tanya dulu kujangnya buat apa? Aksesoris, souvenir aja, atau koleksi aja, atau untuk pusaka, ageman. Nah, jika untuk ageman ada syarat. Yang pertama, nama lengkap siapa, nama ayahnya siapa, hari lahirnya hari apa, kemudian profesinya apa. Oh, sampai ke profesi. Ya, nanti saya yang nentuin dia itu dapat kujangnya. Nggak bisa serta-merta ke sini, Pak bikin kujang cium mata tujuh, nggak bisa. Habis Dari mana-mana seluruh Indonesia. datang untuk memesan pusaka. Ya, sekarang saya sudah mengeluarkan sertifikat Untuk pusaka. pusaka itu 1154. Oh, dari Pusaka. Ya, pusaka. 1.500. 1154 pusaka yang sudah saya itu keluarkan. dari kapan Mbak dikeluarin? Dari tahun 2005. Oh, dari Nah, 2005, ya. tapi itu juga ada beberapa puluh yang nggak tercover, tidak mendapatkan. Tidak sampai. Iya. Padahal lebih dari itu. Ya, Kendalanya betul. apa, Bah? Untuk pusaka ini kendalanya apa? Ada kesulitan di apanya nih? Saya kira ya di tenaga kerja ya. Tenaga kerja ya? Yang bantu ya, karena memang pusaka ini khusus ya, terutama saya, karena semua yang bantu ini kan mengandalkan saya. Oke. Ya, Sebagai iya. setidaknya pasti kan Abah yang kalau handmade itu kan seperti itu ya Bang, Iya. nggak bisa sembarangan ya. Akan menceritakan tentang pembuatan kujang pusaka saja. Yang pertama bahannya itu kalau untuk kujang pusaka biasa saya buat di sini itu baja dan paduan. Paduan itu orang bilang Damaskus. Nah, baja maupun paduan itu kita tempa, kita panaskan sampai 130 derajat ya. Untuk lebih panas memang lebih mudah, kata kasarnya lebih lembek untuk dipukul, untuk ditempa. Nah, setelah itu sambil dibentuk. Pada waktu dipanaskan, ditempa itu sambil dibentuk kasar, dibentuk kasaran. Setelah bentuk kasaran selesai, baru dibentuk menggunakan alat-alat kikir, gurinda, dan bor. Itu dalam keadaan benda yang tadi ditempa itu sudah dingin. Kemudian ada pemolesan. Selesai dipoles, karena tiap kujang itu ada matanya ya dibor lagi. Dibor, ada juga yang dibor saja, bolong, untuk kujang pakarang, untuk kujang pemangkas, untuk kujang pengarak. Tapi ada juga yang ditutup matanya, biasanya untuk kujang pusaka. Nah, penutupnya itu di sini standarnya kuningan. Yang biasanya juga ada yang minta dengan emas, ya mereka membeli emasnya, kemudian saya bantu dengan mengecor ke matanya itu. Selesai itu, kemudian ke bagian pembuatan sarangka. Nah, ini di sini ada untuk pembuatan sarangka nih. Ya, khusus orangnya itu. Kemudian dikasih juga landean. Ini landean itu perah atau ganja ya. Selesai dipoles bagian sarangkanya itu sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi, kalau untuk pusaka ini saya bawa pada malam hari atau sepertiga malam untuk mencari nama, siapa nama kujang ini, karena yang kujang yang saya buat ini seolah-olah bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir biasanya dikasih nama. Nah, kujang juga sama. Kalau sudah jadi seperti ini saya kasih nama. Siapa namanya ya nanti dalam suasana ritual baru ketemu namanya. Tidak bisa ngarang-ngarang. Tapi karena kebiasaan, kadang-kadang saya sepintas saja sudah tahu, oh, ini nama kujang ini si Anu, karena yang memilikinya si Anu. Begitu. Kadang-kadang otomatis begitu sudah, udah kasih nama si ini aja begitu. Saya kira seperti itu aja. Tidak ada yang lebih istimewa lah untuk saya begitu, tapi nggak tahu kalau untuk orang lain. Terima kasih. Alhamdulillah
kita udah banyak berbincang dengan Abah Wahyu Kujang Pajajaran. Tetap ikutin kami terus di acara Cuci Mata